Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari segala penyakit seperti COVID-19 yang sedang merebak luas saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu materi tata cara pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Seperti yang kita ketahui bersama, industri rumah tangga merupakan bisnis yang kian berkembang dan menjadi salah satu penunjang dalam roda perekonomian masyarakat. Banyak keuntungan yang didapat pelaku usaha jika menjalankan bisnisnya dengan cara rumahan. Misalnya, bisa meminimalis anggaran sewa tempat, mengefektifkan anggaran modal, juga bisa lebih banyak waktu bersama keluarga tentunya. Akan tetapi, ada syarat yang harus dimiliki jika seseorang hendak menjalankan usaha di rumah atau industri rumahan, yaitu mengurus perizinan produksi pangan industri rumah tangga, terutama untuk produksi jenis makanan dan minuman. Tentu saja pengurusan izin ini penting, karena sebagai jaminan atau bukti bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Jika pelaku usaha memiliki izin PERT, mereka bisa dengan tenang mengedarkan dan memproduksi secara luas dengan resmi. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan masuk ke materi. Kita akan masuk yang pertama, itu adalah ke pengertian, agar semua paham. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang selanjutnya disingkat SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT dalam rangka peredaran pangan produksi. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu merupakan penerbitan SPPIRT. Penerbitan SPPIRT diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan di unit pelayanan terpadu satu pintu di setiap daerah. SPPIRT diberikan kepada IRTP yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang kedua, hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat. Dan yang ketiga, label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah jenis pangan produksi IRTP, industri rumah tangga pangan, yang diizinkan untuk memperoleh SPPIRT, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Yang pertama, jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPPIRT tidak termasuk seperti pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi, pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku, pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku, pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain seperti MPASI atau makanan pendamping ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan pangan untuk penderita diabetes, karena semua itu memerlukan uji klinis lebih lanjut. Yang kedua, jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPPIRT merupakan hasil proses produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Yang ketiga, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPPIRT dalam ukuran besar. Oke, masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengurusan perizinan PIRT atau pangan industri rumah tangga yang memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut. Yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau fotokopi KTP pemilik usaha rumahan. Yang kedua, pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan sebanyak 3 lembar. Yang ketiga, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat. Yang keempat, denah lokasi dan denah bangunan. Yang kelima, surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi. Yang keenam,
surat permohonan izin produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan. Yang ketujuh, data produk makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kedelapan, sampel hasil produksi makanan atau minuman yang diproduksi. Yang kesembilan, label yang akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi. Yang kesepuluh, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang terakhir, mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan SPP IRT. Dan selanjutnya, sertakan semua persyaratan tersebut kepada badan yang terkait. Selanjutnya, permohonan diterima oleh Bupati atau Wali Kota melalui unit pelayanan terpadu 1 pintu Dinas Kesehatan dan dievaluasi kelengkapannya secara administratif yang meliputi. Yang pertama, formulir permohonan SPP IRT yang memuat informasi sebagai berikut: nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih atau isi bersih, bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan, tahapan produksi, nama, alamat, kode pos, dan nomor telepon IRTP, nama pemilik, nama penanggung jawab, informasi tentang masa simpan atau masa kadaluarsa, dan yang terakhir informasi tentang kode produksi. Dan dokumen yang kedua antara lain seperti surat keterangan atau izin usaha dari camat atau lurah atau kepala desa. Yang kedua, rancangan label pangan. Yang ketiga, sertifikat penyuluhan keamanan bagi pemohon baru. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyerahan SPP IRT. Yang pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengirimkan rekomendasi SPP IRT ke unit pelayanan terpadu 1 pintu. Yang kedua, Bupati atau Wali Kota melalui unit pelayanan terpadu 1 pintu menyerahkan SPP IRT kepada pemilik atau penanggung jawab IRTP yang telah memenuhi persyaratan. Dan selanjutnya adalah perpanjangan SPP IRT dan perubahan pemilik. Memiliki poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan perpanjangan SPP IRT dapat dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT berakhir. Yang kedua, perubahan pemilik atau penanggung jawab IRT harus dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota melalui unit pelayanan terpadu 1 pintu. Dan yang ketiga, proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan SPP IRT. Dan yang keempat, pemilik atau penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali penyuluhan keamanan pangan karena sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih telah menonton video tentang pemaparan tata cara pengurusan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan dihindarkan dari pandemi COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Saya pamit, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.